Ya pemirsa, kita diskusikan bagaimana cara elit untuk meredam tensi. Ini tensi bukan tensi tekanan darah ya, Pak. Tapi kalau politik. iya, tapi kalau sama-sama tensi tekanan darah elit tinggi ya bisa bahaya juga. Saya akan ajak Anda berdua, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengar komentar warga yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Ada Zakirin dari Setiabudi, Jakarta. Pak Zakirin, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Ya, silakan, ada komentar atau pertanyaan? Ini sebenarnya mengenai demo besok 4 itu, menurut saya gampang aja. Nah, demo itu kan menuntut agar Ahok yang memang udah menyatakan salah mengucapkan itu, gampang aja, artinya nggak usah ini lah, tinggal dibawa ke pengadilan tuh si Ahok itu. Udah yakin udah nggak ada demo. Ya. Masyarakat kan seperti itu. Nah, ini saya juga mengomentari tentang berita satu ini. Berita satu kelihatan agak beritanya agak miring lah, jelas nggak ini menurut saya. Miring gimana, Pak? Nggak boleh. Terlalu pro ke ini, maksud saya ini aja lah. Saya kelihatan dari pembicaraan dari dengan yang ada di TV, Pak Basauri segala itu kelihatan pro banget ke pemerintah gitu lah. Ya, nggak usah begitu, kalau memang mana yang salah ya salahkan itu lah. Terus ke berita TV satunya ada masukan juga saya ini. Baik. Terima kasih Pak Zakirin dari Setiabudi, Jakarta. Ya, memang lebih berat kalau media tidak berimbang pasti ditinggalkan ya Pak ya. Oke. Bang Habibur Rahman, ini warga punya pendapat, ada yang sama dengan Anda, ada juga yang berseberangan. Artinya ini demokrasi gitu kan. Tapi Anda melihat efektif nggak cara elit yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini? Jadi gini, apa namanya, Anda tahu teori peredam kejut. Nah, teori peredam kejut itu selesai sementara, tapi memang harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian. Karena masih ada waktu ya? Ada penuntasan. Gitu. Jadi nggak akan selesai sampai dua elemen tersebut. Satu, Pak Ahok menunjukkan apa namanya, maaf yang ikhlas, bukan maaf elektoral ya. Maaf ikhlas itu pertama elemennya 3, kalau menurut saya dalam kultur kita. 1, menyesali perbuatannya. Kedua, meralat apa yang dia sampaikan. Ketiga, berjanji tidak mengulangi. Kalau biasanya saya kalau bikin surat perdamaian dalam konteks pencemaran nama baik kurang lebih begitu. Yang sudah terlanjur diucapkan. Nah, itu yang nggak kelihatan. Kedua, standar perlakuan yang quote unquote dianggap adil terhadap Ahok ini, tidak diskriminatif. Ya, yang menilai adil siapa? Ahok, orang-orang yang mengucapkan tersebut. Kita ingat beberapa waktu lalu ada sekelompok anak remaja di Lampung, kalau nggak salah pakai pakaian dalam, dia sholat di tengah jalan dan lain sebagainya, langsung ditangkap, gitu kan, dibawa ke polisi, diproses, walaupun karena anak, karena di bawah apa namanya umur. Saya nggak tahu kelanjutan, tapi langsung diproses pada saat itu, gitu. Nah, yang kita lihat saat ini sejak dilaporkan, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu dilaporkan, Pak Ahok belum diperiksa dalam konteks di BAP. Nah, itu yang menurut saya penyelesaiannya ke situ, Pak. Penyelesaian supaya tuntas. Kalau itu sudah terlihat, ya kurang lebih orang, oh benar juga, jadi kan, sehingga nggak perlu ada unjuk rasa yang besar karena hal yang diinginkan sudah dipenuhi gitu. Ya, jadi kalau sekarang diminta untuk bersabar nggak bisa? Saya nggak tahu ya, tapi kita punya banyak pengalaman kasus serupa, Pak. Contohnya? Kayak Pak Sultan Batugana waktu itu kalau nggak salah menghina Gus Dur. Ada persoalan hukum memang, tapi dalam konteks persoalan kulturnya selesai ketika Sultan Batugana ketemu Gus Dur, terlihat tulus mencium tangan Gus Dur, ya kan, minta maaf. Jadi orang-orang yang sudah ngamuk langsung reda gitu loh. Nah, ini yang nggak kelihatan dengan Pak Ahok. Istilahnya bahasa Betawinya minta maaf tapi mukanya songong gitu loh. Bahasa Betawinya begitu. Nah, saya sedikit menanggapi Pak Arbi senior saya soal bahaya laten Islamisme. Saya bilang kita di Indonesia ini kan bermacam-macam. Tentu ada kanan keras, kiri keras dan lain sebagainya. Tapi upaya kita semaksimal mungkin supaya kita ini semua bisa bersatu, gitu kan. Nah, artinya jangan juga kita, kalau dulu Pak ada demo begini dibilang bahaya laten komunisme, gitu kan. Jangan juga kita membiarkan tindakan menyebar benih di lahan yang subur, gitu loh. Jadi jangan dipancing-pancing memang. Kan itu nggak selesai dengan pendekatan keamanan, Pak, yang begitu-begituan. Karena itu sudah ratusan tahun mungkin ada gitu, nggak selesai dengan pendekatan keamanan, tapi perlu pendekatan yang
lain lah. Pendekatan yang seperti apa keamanan. yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi berkumpulnya massa yang banyak? Kalau bukan Dalam pendekatan konteks keamanan. teknis itu saya bilang tadi. Iya. Ya, tapi kalau soal bahaya laten Islamisme, tentu kita memerlukan pemimpin yang arif ya, yang bisa menyatukan elemen-elemen itu. Iya. Ya, kita yang sekarang ini nggak Pak. arif. Hah? Yang sekarang ini nggak Saya arif. nggak arif gitu. Saya mau mencontohkan ada pemimpin yang arif, Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dulu ya dikenal agak jauh dari teman-teman yang kanan, ya kan ya. Waktu ada mau koalisi kita banyak yang ngomong juga, wah itu Mas itu kanan. Lah kalau bisa yang kanan-kanan kita rangkul, ya kan, yang terlalu kanan kita rangkul sehingga semua kita bisa bersatu dalam kesejukan, keberagaman dan lain sebagainya. Oke. Baik, saya akan minta pendapat Pak Arbisani, tapi kita break dulu Pak ya. Nanti segmen berikutnya khusus buat Anda. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.